Amin. Halaman 96, penutup dari hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal. Masuk kepada nasihat Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi wal amali fi hadhil khisali wa'lam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khabaithi fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasati fal ammi bima'zilin an aktsari hadhil khisali wal mutafaqqihu mustahdafun laha wa huwa muta'arridun lil halaki bisababiha fanzur ayya umurika ahamma an tata'allama kaifiyatal hadari min hadhil muhlikati wa tashtaghila bi islahi qalbika wa imarati akhiratika amil ahammu an takhudha ma'al khaidina fatatluba minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri war riya'i wal hasadi wal ujbi hatta tahlika ma'al halikin wa'lam anna hadhil khisalat thalatha min ummahati khaba'ithil qulubi walaha maghrasun wahidun wa huwa hubbud dunya walidzalika qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wa ma'a hadza fad dunya mazra'atun lil akhirati faman akhadha minad dunya biqadri darurati liyasta'ina biha alal akhirati fad dunya mazra'atuhu wa man aradat dunya liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuhu wallahu a'lam. Pertemuan-pertemuan yang lalu telah dibahas hadis tentang diseleksinya amal harian yang diterima oleh Allah
setelah melalui 7 lapis langit, masing-masing langit dengan 7 malaikat penjaga, menseleksi amal itu apakah ada unsur maksiat hati, baik itu riya, ujub, sombong, dengki, kejam, dan lain seterusnya. Nah, di sini diterangkan oleh Imam Ghazali, setelah tahu hadis tersebut, kita balik ke muqaddimah pembahasan 3 pangkal penyakit hati yang berbahaya: dengki, riya, dan ujub. 3 pangkal penyakit hati ini sumbernya satu: cinta dunia. Itu yang diwaspadai oleh Nabi, bahwa cinta dunia pangkal setiap kekeliruan, kesalahan. Mari kita lihat, fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi wal amali fi hadhil khisal. Renungkan, wahai orang yang gemar dalam ilmu dan amal, pada sifat-sifat buruk ini. Wa'lam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khabaithi fil qalbi. Ketahuilah bahwa penyebab terbesar bercokolnya, asal mana rusuh thubut, bercokolnya keburukan-keburukan di hati ini adalah talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasa, menuntut ilmu untuk membangga-banggakan dan berlomba-lomba. Hanya sebatas itu saja. Ada orang menuntut ilmu hanya sebatas riwayat, saya dulu gurunya anu, ngaji sama anu, tapi diamalin kagak, tidak berbekas itu. Fal'ami, adapun orang yang awam, bimakzilin an aktsari hadhil khisal, jauh dari kebanyakan sifat-sifat buruk yang tadi, jauh orang awam. Ini yang berabe justru orang yang ngerti. Wal mutafaqqihu mustahdafun laha. Orang yang mengerti agama itu menjadi bahan bidikan terhadap 3 akar tadi: dengki, riya, dan ujub. Wa huwa muta'arridun lil halaki bisababiha, dan dia mendatangkan kebinasaan dengan sebab sifat-sifat yang tadi. Fanzur, tiliklah olehmu, ayya umurika ahamma, mana di antara urusanmu yang paling penting. Coba dilihat, anta ta'allama kaifiyatal hadzari min hadhil muhlikati, bahwa kau mempelajari kiat berhati-hati dari hal-hal yang membinasakan. Wa tastaghila bi islahi qalbika, dan kau sibuk memperbaiki hatimu. Wa imarati akhiratika, memakmurkan akhiratmu. Amil ahammu, atau yang lebih penting, anta khudha ma'al khaidin, bahwa kau berbincang-bincang bersama orang yang berbincang-bincang tiada guna. Silahkan pilih, mau pelajari ilmu cara menghindari penyakit hati, fokus memperbaiki hati, atau kongkow-kongkow gabung sama orang yang ngobrol tiada manfaat. Fatab luba minal ilmi, lalu kau tuntut daripada ilmu ma huwa sababu ziyadatil kibri, yang dia itu menjadi penyebab tambah sombong. Waria, jadi makin ria. Wal hasadi, ada dengkinya. Wal ujbi, ujub.
hatta tahlika ma'al halikin, hingga kau binasalah bersama orang-orang yang binasa. Ya tentu dengan pertanyaan dari Imam Ghazali maksudnya apa? Diarahkan pelajarilah ilmu cara menghindari penyakit-penyakit hati tersebut. Wa'lam, ketahuilah, anna hadhil khisalat salasa min ummahati khaba'ithil qulubi, bahwa 3 sifat ini, dengki, riya, dan ujub, 3 sifat ini termasuk induk-induk kenistaan hati. Itu busuk-busuknya hati ya 3 ini. Walaha maghrasun wahid, dan baginya punya 1 akar. Wa huwa hubbud dunia, yaitu hubbud dunia. Udah jadi bahasa kita, hubbu, hobi sama dunia. Udah cintanya sama dunia. Walidzalika, karena itulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunia, hobi dengan dunia itu ra'su kulli khati'ah, pangkal setiap kesalahan-kesalahan. Ujung-ujungnya apa? Cinta dunia. Orang dengki ya berujung cinta dunia. Riya karena cinta dunia, pamer. Sum'ah, pamor, cinta dunia juga. Ujub dan lain seterusnya. Tapi apakah berarti kita musuhi dunia? Imam Ghazali melanjutkan, seolah beliau tahu alur pemikiran pembaca. Kalau cukup sampai di situ aja, jauhi dunia. Apa kita nggak boleh berkreasi di dunia? Wa ma'ahadha, kata Imam Ghazali, sungguh pun demikian, fad dunia mazra'atun lil akhirah, dunia juga tempat bercocok tanam untuk akhirat. Nanamnya di sini. Hadirin hadir di pengajian di Al Mubarakah. Ini dalam rangka menanam. Benih-benihnya ditanam, metiknya di sana, panennya. Faman akhadha minad dunya biqadri darurati, siapa yang mengambil daripada dunia sekadar kebutuhan saja, sandang, pangan, papan, yang seukuran cukup, tujuannya liyasta'ina biha, untuk dia gunakan, dia perbantukan dengan dunianya tadi yang sebatas kebutuhan, alal akhirah, untuk meraih akhirat. Punya kendaraan sebagai alat transportasi ke tempat pengajian. Kemudian perlu menulis, dia beli pulpen. Itu bagian daripada dunia. Itu namanya liyasta'ina. Dia perbantukan wasilah-wasilah itu untuk kepentingan akhirat. Fad dunya mazra'atuhu, dunia itu tempat bercocok tanamnya. Yang nyumbang lekar dapat andilnya, yang berikan air mineral dapat andilnya, yang donasi masker dapat andilnya. Semua selama berkontribusi untuk akhirat, maka dunianya itu namanya sebagai tempat bercocok tanam untuk akhirat. Waman arodat dunia liriyatana amabiha, siapa yang menghendaki dunia hanya untuk menikmati saja, berfoya-foya, fad dunia mahlakatuhu, dunia itu adalah kebinasaan dia. Bukan sebagai tempat bercocok tanam,
tapi dunia itulah yang kelak bakal membinasakan dia. Tadi bacaannya sampai situ. Saya lanjutkan. Fahadhihi nubdzatun yasiratun min zahiri ilmi taqwa. Ini adalah sekelumit yang sedikit. Asal makna nubdzah saripati yang sedikit, yasirah, dari zahir ilmu taqwa. Jadi ilmu taqwa ada yang zahir, ada yang batin. Yang udah dibahas kemarin itu sekelumit kecil saripati dari zahir ilmu taqwa. Wahia bidayatul hidayah. Itulah yang disebut permulaan petunjuk. Baru permulaan. Ini kitab dinamakan oleh Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Baru tingkat mula, permulaan menapaki petunjuk Allah. Fa in jarrabta biha nafsaka. Kalau kau coba dengan bidayatul hidayah itu kepada dirimu, kita coba ke diri kita, coba amalkan. Wa tawa'atka 'alaiha. Tawa'at bimana inqadat, dan tunduk jiwa dirimu kepada engkau dalam menunaikan amaliyah-amaliyah tadi. Fa'alaika bi kitabi ihya'i ulumiddini. Maka lazimkan atasmu pelajari juga kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Ghazali juga, tapi memang pembahasannya lebih rinci lagi, ada 4 jilid ya. Lita'rifa kaifiyatal wusuli ila batinit taqwa, supaya kamu mengenal cara sampai kepada takwa yang batin. Kalau bidayatul hidayah baru membahas takwa yang zahir. Masuk Ihya Ulumuddin itu diterangkan cara sampai kepada takwa yang batin. Fa idza amarta bit taqwa batina qalbika. Apabila engkau makmurkan batinmu, batin hatimu kau makmurkan dengan ketakwaan, fa inda dzalik, kalau batin sudah penuh dengan ketakwaan, saat itulah tartafiul hujubu, terangkatlah tirai-tirai yang menghalangi mata batin ini, terangkat. Itu ulama-ulama wali Allah, kasyaf udah. Yang dia lihat enggak semata zahirnya, dia lebih melihat kepada batinnya. Bainaka wa baina rabbik, terangkatlah hijab, hujub jamak hijab, antara engkau dan Tuhanmu. Watan kasyifu laka anwarul ma'arifi, tersingkaplah padamu nur-nur ma'rifat, karena batinnya sudah penuh dengan ketakwaan. Watan fajiru min qalbika ya nabi'u, itu ya bukan ba. Ya nabi'u jamak dari yambu', ya nabi'ul hikami, dan terpancarlah dari hatimu sumber-sumber hikmah. Omongannya yang keluar hikmah, hikmah bermanfaat. Watat tadhihu laka asrarul mulki wal malakuti, dan tampak jelaslah bagimu rahasia-rahasia kerajaan dan malakut. Apa bedanya? Mulkun kerajaan, malakut kerajaan. Kalau mulkun kerajaan yang bisa dilihat sama mata kepala, kita memandang langit dengan segala isinya kelihatan sama mata, itu al-mulku. Kalau malakut kerajaan Allah yang bisa dilihat dengan mata batin. Mata zahir nggak mampu melihat. Itu perbedaan al-mulku wal malakut. Wa yatayassaru laka minal ulum, dan menjadi mudah untukmu
dari ilmu-ilmu ma tastahqiru bihi hadhil ulumul muhdatsatu, apa yang menjadi remeh oleh ilmu-ilmu yang ada sekarang, allati lam yakun laha dzikrun fi zamanis sahabah, yang belum pernah ada sebutannya di zaman sahabat radhiyallahu anhum wat tabi'in. Wali-wali Allah, Allah bukakan kasyaf mata batinnya, ilmuwan mengerti tentang teori ini, teori ini. Kalau wali-wali Allah udah lebih dari itu. Kenapa? Nur ma'rifat Allah berikan ke dia, apalagi ilmu-ilmu yang ada sekarang yang belum pernah ada di zaman sahabat. Ada di daerah Jawa, Kiai Ihsan. Ada salah seorang murid, anaknya dapat beasiswa belajar ke London, sedangkan waktunya mepet, harus segera berangkat. Dia belum menguasai penuh conversationnya tuh bahasa Inggris. Minta tolong, Kiai tolongin anak saya mau studi di sana, komunikasinya belum lancar. Bisa sih bisa, tapi belum lancar bang. Panggil, mana anaknya? Nih pegang, suruh jabat tangan, dia berangkat sana. Sampai di sana studi, bisa ngomong, lancar. Sampai selesai studi, udah berapa tahun pulang ke Indonesia, balik lagi seperti semula. Jadi dikasih sebatas kebutuhan. Mana tadi? Wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qali wal mira'i wal jidali. Jikalau engkau menuntut ilmu hanya dari desas-desus, ya, ngaji lewat Mbah Google, gak ada bimbingan. Il wal qal, til dikata orang, qol ada yang kata begini, ada yang kata begini, itu namanya desas-desus saja. Wal mira, atau nuntut ilmu hanya lantaran mira, pengen bertengkar, untuk wal jidal, untuk berbantah-bantahan, berdebat. Kalau tujuannya itu nuntut ilmu, fama a'zama musibatuk, alangkah besar sekali musibahmu. Wa ma atwala ta'abuk, panjang sekali keletihanmu, capek-capek nuntut ilmu hanya untuk begitu. Wa ma a'zama hirmanuk, besar sekali tertegahnya kamu. Wa khusranuk, kerugian kamu. Fa'mal masyikta, kalau emang begitu, kepengen seperti itu, kata Imam Ghazali, berbuatlah semaumu. Kalau kata orang Betawi, ngambul, berbuat deh sesukamu. Fa innad dunya allati tatlubuha biddin la taslamu laka, dunia kau yang tuntutnya dengan berkendaraan agama, dia tidak bakal tunduk itu dunia kepadamu. Menuntut apa? Menuntut dunia tapi dengan memperkendarai agama. Agama cuma dijadikan wasilah doang untuk sampai, ya, ngaji, wah dapat koneksi, bisa dapat jabatan, jadi manajer. Itu kan namanya cuma batu loncatan doang. Percaya deh, kata Imam Ghazali, dunia nggak bakal tunduk kepadamu. Justru kamu yang ditekuk sama dunia.
Ada cerita sindiran ya, ini di negeri antah berantah, satu kampung heboh, anjing mati, pemiliknya minta disembayangin. Ribut jamaah, kagak-kagak aja binatang mati disembayangin. Datang ustadz setempat, ini ada apa ribut-ribut? Ini ustadz, masa anjing mati pemiliknya minta sembayangin? Ustadznya marah, mana dia pemiliknya? Itu yang kagak-kagak aja binatang mati disembayangin, apalagi ini anjing. Pak Ustadz jangan marah dulu, kata pemilik anjing. Anjing sebelum mati wasiat, kalau mati minta disembayangin. Tambah marah Ustadz, mana ada anjing wasiat? Jangan marah dulu. Wasiat kedua, tuh anjing bilang kasih 100 juta buat yang memimpin sholatnya. Langsung siapin. Kok jadi berubah begitu? Jamaah nggak ada yang berani tegur. Kelar sholat ditanya, Ustadz tadi marah banget, kok belakangan jadi ikut nyolatin? Begini, selidik punya selidik, nasab ini anjing ke anjing Ashabul Kahfi, anjingnya soleh. Sampai nyari dalil pembenaran. Kenapa begitu? 100 juta. Anjing mana ada wasiat. Tapi karena hasilnya apa? 100 juta. Enggak, nih di negeri antah berantah. Ya. Ini jangan nanya alamatnya di mana, di negeri antah berantah. Ya. Wal akhiratu tuslabu minka. Kalau niatnya begitu nuntut ilmu, akhiratmu tercabut dari dirimu. Dunia kagak mau tunduk, akhirat tercabut. Faman talabat dunya biddin, siapa yang mencari dunia lewat agama, khosirahuma jami'an, rugi dua-duanya. Dunia kagak, akhirat kagak. Faman waman tarokat dunya liddin, siapa yang meninggalkan dunia karena agama, robihahuma jami'an, dia akan beruntung meraih dua-duanya. Kejar dunia, akhirat luput. Kejar akhirat, dunia ngikut. Dua-duanya ngikut. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi jumalul hidayati ila bidayatit thariq. Inilah jumlah petunjuk kepada permulaan jalan fi muamalatika ma'allahi ta'ala, dalam interaksimu terhadap Allah ta'ala, biadai awamirihi, dengan cara menunaikan perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa usyiru alaikal an, aku isyaratkan kepadamu sekarang, bijumalin minal adabi, dengan beberapa jumlah adab-adab, litu'akhidha nafsaka biha, untuk kau beri pelajaran dirimu dengan adab-adab tersebut, fi mukhalatatika ma'a ibadillahi ta'ala, dalam interaksimu terhadap hamba-hamba Allah. Jadi kalau kemarin-kemarin dibahas bagaimana adab bergaul kepada Allah, di sini dibahas adab bergaul kepada pencipta, adab bergaul kepada orang terdekat, pada guru, pada orang tua, kepada teman-teman dekat, kepada muslimin pada umumnya. Nanti pertemuan berikut akan dibahas wasuhbatika ma'ahum, persahabatanmu terhadap mereka, fit dunia, di dalam dunia. Al-qismus tsalis wallahu a'lamu bissawab.
Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlan wa judam manna la biktisabim minna bil mustafar rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idadatas suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.